Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Fitriani. Saya dari kelas 3B D3 Keperawatan, mahasiswa Stika Sekarsa Husada Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pendidikan kesehatan mengenai PHBS kepada keluarga Tuan S dan mempraktekkan cara mencuci tangan 6 langkah. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas PKK Keperawatan Keluarga yang diampu oleh dosen Bapak Iwan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sesuai janji saya yang kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga Ibu. Di sini saya akan membawakan materi tentang PHBS. Nah, waktunya kurang lebih 10-15 menit. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bisa dimulai sekarang, Bu? Sebelumnya gitu ya, untuk bahan materinya. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu mengenai PHBS? Sedikit ya, Bu. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi tentang PHBS. PHBS itu sesuatu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat untuk kesehatan di anggota keluarga. Nah, apa sih manfaat dari PHBS itu? PHBS bisa meningkatkan kualitas kehidupan. Kenapa bisa meningkatkan? Karena dalam perilaku PHBS ini, Ibu bisa menjadi lebih sehat, keluarganya makmur sejahtera. Nah, perilaku PHBS seperti apa? Ada 5 ya, Bu. Di sini ada menggunakan jamban untuk buang air besar. Kenapa poin ini bisa masuk ke dalam perilaku PHBS? Karena tentunya buang air besar di sembarang tempat, kayak misalnya di sungai, kayak gitu kan itu nggak baik juga buat kesehatan. Yang kedua ada menggunakan air bersih. Itu sangat penting dalam perilaku PHBS. Ya, seperti kita mencuci sayuran atau mandi, ya, mencuci baju itu harus menggunakan air bersih ya. Karena masih ada gitu kebanyakan orang-orang melakukan hal itu dengan mencuci di kali. Nah, yang selanjutnya itu membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan kayak di sungai. Nanti kan kalau misalkan kita keseringan, meskipun sedikit tapi sering, ada pepatah yang mengatakan kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau misalkan nanti turun hujan yang deras, bisa-bisa banjir ya, Bu. Nah, Bu, yang perilaku yang selanjutnya yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air besar, mau makan. Nah, yang selanjutnya ada gaya hidup PHBS. Apa saja sih gaya hidup PHBS itu? Yang pertama ada olahraga teratur. Nah, Ibu suka olahraga nggak, Bu? Jarang ya. Paling kalau ke kebun jalan kaki atau naik motor, Bu? Jalan kaki. Nah, itu bisa bilang olahraga juga. Minimal satu hari itu 1000 langkah ya, Bu. Nah, yang kedua yaitu mengendalikan stres. Kenapa stres bisa mempengaruhi PHBS? Karena nanti kalau misalkan kita stres, imun kita bakalan turun. Otomatis kan pusing. Kalau misalkan Ibu stres, apa yang Ibu rasakan? Misalnya banyak pikiran, banyak masalah, Pengen diam aja, ingin diam, lemas mungkin ya, Bu. Iya. Nah, yang ketiga yaitu menghindari rokok dan alkohol. Anggota keluarga ada yang merokok nggak, Bu? Ada. Nah, diusahakan kalau misalkan ada yang merokok, jangan di dalam ruangan. Kalau bisa ada ruangan khusus untuk merokok, atau kalau nggak ada pun boleh di luar, di ruangan yang terbuka, nggak boleh di dalam rumah. Apalagi kalau misalkan di rumahnya ada anak kecil ya, Bu, nggak boleh. Nah, yang keempat itu istirahat yang cukup. Selama ini istirahat Ibu apa terpenuhi? Enggak. kurang darah. Iya ya, kemarin kurangin darahnya. Nah, diusahakan istirahatnya tercukupi, harus seimbang ya, Bu. Jangan sampai kalau terlalu
selanjutnya ada pangan dan gizi. Pangan dan gizi itu asupan nutrisi, asupan makan untuk anggota keluarga harus yang sehat. Diusahakan 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang keenam ada menggunakan garam, dan yang ketujuh ada memberikan makan untuk balita sesuai umur. Ibu di rumah ada balita nggak, Bu? Ada Ada berapa umurnya? 2 tahun. 2 tahun, cucu mungkin ya. Nah, diusahakan asupan nutrisinya, makanannya terpenuhi. Jangan sampai yang mengandung gurih-gurih, terlalu gurih-gurih kayak ciki yang kayak gitu. Nah, itu tidak diperkenankan, maksudnya tidak diperkenankan terlalu banyak. Nah, yang terakhir, Bu, ada peran serta dalam upaya PHBS nih. Nah, apa aja sih peran sertanya? Ibu hamil dan balita mengikuti imunisasi. Apakah anggota keluarga Ibu mengikuti imunisasi? Mengikuti ya, Bu, alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya yaitu memanfaatkan sarana kesehatan. Kalau misalkan nih ada program-program dari pemerintah yang datang ke misalnya ke kampung Ibu untuk melakukan kesehatan kayak atau posyandu nih, usahakan balita atau ibu hamilnya mengikuti. Nah, Iya. yang selanjutnya itu melakukan kesehatan mandiri. Melakukan kesehatan mandiri itu seperti apa? Kita misalnya mandi setiap hari, diusahakan tidak membuang sampah jangan sembarangan, makan harus teratur, terus sebelum makan diusahakan untuk cuci makanan. Kalau misalkan itu buah-buahan diusahakan harus selalu dicuci. Kalau misalkan telur sebelum dimasukkan ke lemari es dicuci dulu baru dimasukkan ke lemari es. Nah, mungkin Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, apakah Ibu paham mengenai materi PHBS yang tadi saya sampaikan? Sedikit. Lumayan ya, Bu, lumayan ada yang masuk. Nah, Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan. Coba Ibu sebutkan kembali PHBS itu apa, Bu? PHBS itu kesadaran kesehatan dalam keluarga. Iya, betul, kesadaran kesehatannya dalam sebuah keluarga. Manfaatnya apa aja, Bu? Manfaatnya kualitas hidup. Ya, kualitas hidup menjadi meningkat ya, Bu, Iya. menjadi lebih sejahtera. Nah, upaya perilaku yang dilakukan apa aja, Bu, kira-kira? Menggunakan jamban untuk buang air besar, Iya, menggunakan air bersih, iya, betul. membuang sampah pada tempatnya, Iya, rumah tidak pada penghuni, Posisi cuci tangan sebelum dan sesudah buang air besar. iya. Nah, gaya hidupnya apa aja, Bu, gaya hidup yang berpengaruh pada PHBS itu? Gaya hidupnya olahraga, Iya, olahraga teratur. hindari stres, menghindari rokok dan alkohol, istirahat yang cukup, pangan dan gizi, menggunakan garam, memberikan makanan untuk balita sesuai umur. Iya, betul. Nah, Bu, untuk poin yang terakhir tadi sudah saya jelaskan, yaitu peran serta dalam PHBS. Apa aja, Bu, kira-kira? Kira-kira umil dan balita mengikuti imunisasi, Iya, memanfaatkan sarana kesehatan, iya, menjadikan peserta JPKM. menjadi peserta JKPM, JPKM. JPKM, Iya, melakukan kesehatan mandiri. iya. Mungkin itu ya, Bu, yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apa mungkin ada yang kurang dipahami atau apa? Sudah cukup. Cukup. Iya, Bu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, tadi kan ada mencuci tangan ya, mencuci tangan 6 langkah. Boleh dipraktekkan ya, Bu, kita praktek sekarang. Nah, Bu, pertama-tama kita basahi dulu tangan.
apakah sudah bisa? Sudah. Sudah ya Bu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi ibu dan keluarga. Saya pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.